Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman YouTube semuanya, perkenalkan nama saya Fikri Muhammad Fauji dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah, Institut Agama Islam Darussalam. Pada kesempatan kali ini, kita semua akan belajar tentang fikih dan kaidah fikih. Nah, pada kesempatan kali ini saya bersama Kang Kospara Toha dari Raja Desa. Nah, beliau ini selaku Ketua FKDT Raja Desa. Bagaimana Kang kabarnya? Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah Sehat ya. Ya. Nah, pada kesempatan kali ini ada beberapa pertanyaan tentang fikih dan kaidah fikih itu. Ya. Nah, Kang, bagaimana sih perbedaan antara fikih dan kaidah fikih? Ya. Terima kasih. Untuk membedakan antara fikih dan kaidah fikih, kita lihat dulu prosesnya sehingga menjadi fikih. Bentuk menjadi fikih ini adalah proses panjang dari penggalian dari sumber hukum. Untuk menjadi fikih itu digali dari sumber hukum Al-Quran dan hadis. Nah, untuk menggalinya perlu alat gali. Alat galinya adalah usul fikih. Ya, alat galinya usul fikih. Sehingga dengan usul fikih itu menggali dari sumber hukum jadilah fikih. Nah, secara pendek kata berarti fikih itu produk. Ya, fikih itu hasil. Ya, fikih itu hasil dari sebuah proses penggalian dari usul fikih. Nah, ketika sudah menjadi fikih, maka ada yang disebut dengan kaidah fikhiyah. Ya, kaidah fikih. Kaidah fikih itu adalah media atau alat untuk menata, mengaitkan sekaligus merawat produk yang dihasilkan. Jadi qawaid fikhiyah itu atau kaidah-kaidah fikih itu dasar atau pondasi bagi fikih. Ya, bagi fikih itu. Seperti itu. Oh, baik. Sangat luar biasa sekali jawabannya. Nah, sedangkan dalam permasalahan di sekarang itu kan ada untuk menentukan hukum itu bagaimana. Nah, misalkan dalam permasalahan itu tidak ada dalil dalam Al-Quran, hadis, dan ijma'nya. Nah, itu bagaimana? Ya. Nah, permasalahan hukum itu produk menjadi fikih itu akan terus bermunculan masalah-masalah hukum yang baru, di mana ketika ditelusuri ke dalam sumbernya, ke hulunya, itu tidak ditemukan di Al-Quran atau di hadis. Maka untuk memperoleh dalil dari suatu peristiwa yang tidak ada dalilnya di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis, maka dilakukanlah apa yang disebut dengan ijma. Ya, dilakukan ijma. Ijma itu sebagai sumber hukum ketiga setelah Al-Quran, hadis, kemudian ijma. Nah, ijma itu apa? Ijma itu cara untuk menetapkan hukum yang tidak didapatkan di dalam Al-Quran dan hadis. Ketika ada satu peristiwa yang tidak kita dapatkan di dalam Al-Quran, di dalam Al-Hadis, maka dilakukanlah ijma. Berkumpullah para ahli ijtihad, kemudian saling menyampaikan hasil ijtihadnya, kemudian saling bersilangan pendapat,
dan disepakatilah satu di antara sekian banyak para mujtahid itu. Nah, ketika itu muncul satu, kemudian disepakati oleh seluruh para mujtahid, maka itulah disebut ijma. Nah, ijma itu ada ijma shorih dan ijma sukuti. Ada ijma shorih di mana seluruh seluruh mujtahid berkumpul. Ketika berkumpul semuanya mengemukakan pendapatnya. Menurut mujtahid A begini, menurut mujtahid B begini, menurut mujtahid C begini, semuanya unjuk gigi, semuanya mengemukakan pendapatnya. Itu ijma shorih namanya. Kemudian yang kedua ada ijma sukuti. Ijma sukuti itu dikala para mujtahid itu berkumpul untuk mensikapi sebuah peristiwa yang terjadi, tidak semuanya bicara, hanya sebagian kecil saja. Nah, itu namanya ijma sukuti. Jadi kesimpulannya, pendek katanya, ketika tidak diperoleh di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis, maka dilakukanlah ijma. Ijma itu kita ketahui sebagai sumber hukum ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Begitu. Oh baik, berarti para ulama itu sangat luar biasa sekali ya. Padahal dalam Al-Quran tidak ada, dalam hadis juga tidak ada melakukan ijma gitu. Ya. Penelusuran yang begitu dalam, penelusuran yang begitu jauh, sehingga mampu mengeluarkan sesuatu ya tetap dari Quran dan tetap dari hadis. Yang tadi tidak didapatkan itu tetap dikeluarkan dari sumber hukum yang pokok, sumber hukum yang pertama dan utama, yaitu Al-Quran. Jadi ketika kan dalam Al-Quran itu masih umum gitu ya, digali lagi oleh para ulama. Ya. Sesuatu yang umum-umum itu sehingga bisa ditarik ke yang khusus begitu. Baik, lanjut kepada pertanyaan selanjutnya nih. Ya. Ada kaidah zalbul masolih wadapul mafasid. Ya. Artinya itu kan mengambil kemaslahatan dan menghilangkan kerusakan. Ya. Itu bagaimana kan? Ya. Nah, terkait dengan kaidah itu, mengambil kemaslahatan dan menghilangkan kerusakan, menolak mafsadah atau kerusakan dan didahulukan daripada mengambil kemaslahatan. Jadi mengambil kemaslahatan, menghilangkan kerusakan, kurang lebih begitu. Ya. Itu maksudnya kita harus mengambil kemaslahatan dan menghilangkan kerusakan. Artinya menomorsatukan dulu maslahat, menanggalkan kerusakan. Contoh misalnya berkumur-kumur dan menghisap air ketika berwudu di mana kita sedang melaksanakan puasa. Ya, ketika puasa kemudian wudu. Ketika wudu itu disunatkan berkumur-kumur, kemudian memasukkan air ke hidung. Nah, tetapi ketika dalam posisi puasa, kemaslahatanlah yang harus kita ambil, begitu ya. Kemaslahatan yang harus kita ambil. Artinya lebih baik tidak berkumur-kumur, lebih baik tidak memasukkan air ke hidung, karena itu menjaga apa? Menjaga masuknya air yang mana ketika air itu masuk membatalkan puasa. Nah, gitu ya. Jadi jalbul masolih, mengambil kemaslahatan. Walaupun sunnah ketika wudu itu kita berkumur-kumur kemudian memasukkan air ke hidung, tetapi ketika dalam posisi berpuasa, jadi ambillah maslahat. Lebih baik
Lebih baik tidak berkumur-kumur karena apa? Menjaga masuknya air, di mana ketika masuk air puasanya akan batal. Betul. Begitu. Oh, jadi begitu ya. Ya. Teman-teman YouTube untuk mengambil kemaslahatan dan menghilangkan kerusakan itu seperti itu contoh kurang lebihnya ya. Oke, baik, itu sangat luar biasa sekali. Nah, insya Allah mudah-mudahan. Lanjut nomor 5 yaitu bagaimana sih ada kaidah ini al-yakinu la yuzalu bisyaki, bahwa keyakinan tidak bisa dihilangkan oleh keraguan. Saya kan kebetulan saat itu materi presentasinya itu sedikit sudah bingung gitu kan. Iya. Bagaimana penerapannya? Ya. Nah, terkait dengan penerapan kaidah al-yaqin la yuzalu bisyak. Al-yaqin la yuzalu bisyak. Keyakinan tidak bisa hilang oleh keraguan. Nah, penerapannya ini kita dalam posisi melakukan amal, amal ibadah tentunya, ketika beribadah atau dalam sesuatu apapun di mana sesuatu itu berkaitan dengan masalah keyakinan. Nah, maka ketika muncul keraguan, maka yakin tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Jadi saya ulangi, yakin itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Misal, seseorang ragu di dalam sholat, apakah dia sudah 3 rakaat? Ya, atau sudah 4 rakaat? Ya, betul. Siapapun itu mungkin pernah mengalami 3, 4. Bingung, ragu begitu ya, apakah ini sudah 3 atau sudah 4. Maka buang keraguan itu dan tetapkan bahwa kita itu sedang melakukan sholat. Tetapkan di dalam hati, yakini di dalam hati bahwa kita itu sedang sholat. Berapa rakaat yang kita ambil? 3 atau 4? 3. Jadi harus mengambil yang sedikit. Ya, al-yakin la yujalu bisa. Jadi yakini 3 rakaat. Jangan ragu-ragu, hilangkan keraguan itu. Oke, baik. Oh, jadi begitu ya teman-teman, bahwa keyakinan itu tidak bisa dihilangkan oleh keraguan-raguan. Ya. Oke, baik. Nah, untuk selanjutnya itu kan ada teman saya, dia itu di Pangandaran gitu. Ya. Nah, suka bingung karena di laut suka mancing gitu. Bagaimana sih bagaimana menentukan kiblat saat sholat perahu gitu? Nah, ini bagi teman-teman yang ada di Pangandaran, terkait dengan bagaimana cara menentukan arah kiblat ketika kita berada di atas perahu, maka apabila kita tidak mengetahui arah kiblat secara pasti, salat yang kita lakukan dapat menghadap arah sesuai dengan laju perahu itu. Laju perahunya. Ya, sesuai dengan laju perahu atau laju kapal itu. Ini sesuai dengan hadis, di mana ada satu hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam apabila sholat sunnah di atas kendaraannya, ia menghadap ke kiblat, lalu takbir untuk salat, kemudian ia biarkan kendaraan itu
maka ia salat mengikuti arah mana saja kendaraannya itu menuju. Oh, baik. Nah begitu. Jadi langsung saja di mana kendaraan atau perahu itu sedang mengarah kemana, ya langsung saja kita sholat. Baik, begitu. Ternyata Islam itu sudah simpel ya, tidak bisa. Jadi yang tidak mungkin itu bisa mungkin gitu. Ada madarat, gitu, ada rukhsah gitu. Ya. Oke, jadi teman-teman bagi yang di Pangandaran bisa menerapkan seperti itu gitu. Ya. Jadi arah kiblat saat di perahu, saat di kapal, arah kiblat itu boleh menghadap ke mana saja sesuai dengan arah perahu itu melaju. Baik. Begitu. Baik, itu lanjut kepada yang pertanyaan selanjutnya. Ya. Yaitu contohnya nih, misalkan ada seorang saya gitu masuk ke suatu tempat di daerah non muslim, kan suka ada keraguan gitu. Nah, ada orang non muslim itu memberikan daging gitu, bagaimana menyikapinya? Nah, terkait dengan hal ini di sini terjadi ikhtilaf, terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama terkait dengan mengkonsumsi makanan atau menerima hadiah pemberian dari non muslim, dari orang yang bukan agama Islam, dalam kurung orang non muslim, begitu, orang kafir. Nah, di sini terjadi ikhtilaf. Artinya terjadi perbedaan pendapat di mana ada satu pendapat yang mengatakan bahwa kita boleh mengkonsumsi makanan pemberian non muslim dengan catatan tidak ada atau tidak mengandung zat yang diharamkan di dalam Islam. Oh, iya. Berarti sebagai muslim itu kita masih bisa menerima gitu. Bisa menerima. Kecuali jelas bahwa daging yang diberikan itu ada apanya? Ada mengandung zat yang diharamkan. Nah, itu otomatis tidak boleh kita konsumsi. Selama kita tidak mengetahui bahwa daging itu yang dikonsumsi mengandung zat atau apapun yang diharamkan, maka sah-sah saja dan boleh kita konsumsi. Oke, itu sangat luar biasa ya, sudah dijelaskan secara panjang. Nah, pertanyaan yang terakhir itu ketika dalam sholat itu suka ada perasaan ragu buang angin atau tidak gitu. Bagaimana itu kan? Nah, ketika sholat ini terkait dengan kaidah yang tadi juga, al-yaqin la yuzalu bisa. Apakah kita ini kentut atau tidak? Ya, ragu. Nah, seseorang yang was-was antara kentut atau tidak ketika sholat, maka hal tersebut bukanlah yang perlu dipermasalahkan. Artinya apa? Sholatnya tetap dihukumi sah dan wajib untuk melanjutkan sholat itu sampai selesai tanpa mempertimbangkan tadi kemunculan was-was. Apakah ini kentut atau tidak? Kecuali yakin kentut atau tidak, kecuali yakin ada sesuatu yang keluar atau baunya tercium. Nah, itu mah jangan dilanjutkan. Jadi ketika muncul sebuah kewaswasan, apakah kentut atau tidak, lanjutkan sholat. Yakin, al yakin la yuzalu
bisa. Begitu. Oh, jadi begitu ya teman-teman. Nah, ketika kita sedang sholat kan suka sering gitu atau yang pernah was-was gitu atau tidaknya. Nah, berarti kita itu harus yakin kepada kaidah al-yakinu la yajuzu bisyak gitu. Ya. Kecuali kalau memang ada suaranya. Ya, kecuali ada suara yang muncul, nah itu mah jelas. Jelas. Ya bukan ragu lagi. Berarti selagi tidak ada suara dan baunya berarti lanjut saja. Lanjut. Baik. Wah, mungkin dari sekian banyak pertanyaan sudah banyak sekali pertanyaan ini dan luar biasa sekali jawaban dari Kak ini. Biasa. Sama-sama belajar, sama-sama kita baca dan sama-sama kita terus belajar. Nah, mungkin teman-teman dicukupkan sekian wawancara kali ini. Nah, dari saya mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih kepada Akang yang telah menyempatkan waktu dan kesempatannya. Terima kasih kepada tempat dan semuanya gitu. Mungkin cukup sekian teman-teman. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.